Halo semuanya, selamat datang di channel Pregnancy Indo Review. Di video kali ini kita akan membahas film ibu hamil besar hidupnya tersiksa sampai melahirkan. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan updatean movie review. Pada awal film diceritakan ada sepasang kekasih yang sedang menjalani proses hijab kabul bernama Syarif dan Lisdi. Namun ketika Syarif hendak mengucapkan kata, Tante Lisdi pun datang dalam keadaan marah sebab dirinya tidak setuju dengan mahar Syarif karena awalnya ia mengira akan diberi mahar 20 juta namun nyatanya hanya 1 juta. Namun Lisdi membantah dan tetap ingin menikah dengan Syarif mau berapapun mahar yang diberikan olehnya. Namun Tante Lisdi tidak setuju dan membubarkan para tamu undangan yang datang. Karena kejadian itu Lisdi pun menangis di kamarnya namun ditenangkan oleh kakeknya. Namun lagi-lagi Tante Lisdi datang memarahi Lisdi karena ingin menikah dengan Syarif yang bekerja sebagai supir angkot. Namun kakek Lisdi menegur perkataan tantenya itu sehingga ia pun pergi. Scene berganti pada malam hari ketika Syarif sedang menunggu penumpang. Tidak lama kemudian kakek Lisdi pun mendatangi Syarif untuk membahas mengenai pernikahan mereka. Kakek Lisdi memberi saran agar Syarif menikah siri. Awalnya Syarif kaget dan bingung mendengar itu semua namun akhirnya dia pun setuju. Dan tidak lama kemudian pernikahan Syarif dan Lisdi pun dilaksanakan tanpa restu dari Tante Lisdi. Tante Lisdi yang mengetahui itu semua mendatangi pernikahan mereka dan menyumpahi mereka akan mendapatkan hidup yang kesusahan. Beberapa bulan pun berlalu terlihat Lisdi sudah hamil dan perutnya sudah agak membesar. Syarif pun menyuruh Lisdi untuk berpuasa karena pada saat itu penumpang angkotnya sangat sepi karena orang-orang semakin banyak memilih menggunakan taksi online daripada angkot. Lisdi kemudian menyarankan kepada Syarif untuk menerima tawaran seseorang bernama Udin untuk menjadi supir truk. Syarif awalnya tidak setuju karena harus meninggalkan Lisdi yang tengah hamil namun Lisdi meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada keesokan harinya Lisdi kemudian didatangi oleh 2 orang polisi yang memberikan kabar bahwa suaminya Syarif mengalami kecelakaan. Lisdi yang mendengar itu semua itu pun sedih dan terdiam. Ketika di pemakaman Syarif Tante Lisdi kemudian mencaci Lisdi karena dirinya memiliki suami yang miskin dan menyuruhnya untuk mencari suami yang kaya raya. Lisdi yang mendengar itu kemudian kesal dan marah kepadanya. Namun kakek Lisdi mencegahnya. Scene berganti di rumah Lisdi. Ketika ia sedang menatapi foto Syarif sambil menangis kakeknya pun datang menasehati dan menenangkannya. Kakeknya kemudian memberi Lisdi sejumlah uang untuk membeli perlengkapan bayinya. Namun Tante Lisdi datang merampas uang itu dan menjelaskan kalau Lisdi sudah sangat menyusahkan kakeknya sehingga ia pun mengusir Lisdi dari rumah itu. Dalam keadaan hamil besar Lisdi pun pergi mencari pekerjaan. Ia melihat sebuah perusahaan yang mencari karyawan namun ia tidak diterima karena kondisinya yang sedang hamil. Pada malam harinya ketika Lisdi sedang berjalan kaki di tempat gelap datang 2 orang begal yang merampas tasnya. Lisdi yang sedang dalam keadaan hamil besar hanya bisa berteriak meminta pertolongan. Namun di tengah jalan dirinya hampir tertabrak oleh mobil yang kebetulan melintas di jalan. Pemilik mobil itu pun kesal dan menegur Lisdi. Namun ketika ia melihat Lisdi menangis ia pun menyuruhnya beristighfar. Setelah kejadian itu mereka berdua pun bercerita di sebuah taman. Diketahui pemilik mobil tersebut bernama Darman. Darman kemudian bertanya kepada Lisdi mengenai asalnya kemudian Lisdi pun menceritakan kalau ia merantau dari kampungnya untuk mencari pekerjaan namun ketika sampai di Jakarta ia malah tersiksa sehingga ia pun berniat mengakhiri hidupnya. Mendengar cerita Lisdi itu Darman pun merasa kasihan sehingga ia pun berniat mencarikan tempat tinggal dan memberikan pekerjaan kepada Lisdi sebagai sales marketing untuk Lisdi. Keesokan harinya ketika Lisdi mencoba mengangkat barang dirinya pun hampir terjatuh. Untungnya ia diselamatkan oleh seorang wanita bernama Tia dan Darman. Scene berganti ketika Lisdi dan Darman sedang mempromosikan kompor gas. Salah seorang warga di sana menggoda Lisdi sehingga Darman pun kesal. Ketika hendak memasukkan barang ke mobil Darman menyuruh Lisdi untuk berhenti bekerja karena dirinya ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari Lisdi dan ia pun berniat untuk menikahinya. Namun Lisdi menolaknya karena dirinya dalam keadaan hamil.
Mendengar jawaban Lisdi itu, Darman pun tetap ingin menikah dengannya saat Lisdi telah melahirkan. Scene berganti ketika Lisdi berjalan di kamarnya tamunya. Ia pun mengalami kontraksi dan akan segera melahirkan. Lisdi kemudian mencoba menggapai handphone namun kontraksi di perutnya pun semakin menjadi-jadi. Namun Rizky pun mencoba terus mengambil HP-nya sehingga ia pun terjatuh namun berhasil mengambil handphone. Ia pun menelpon Darman untuk membawanya ke rumah sakit dan tidak berselang lama Darman pun datang dan membawa Lisdi ke rumah sakit. Lisdi pun mencoba mengedan sekuat tenaga dibantu sang dokter yang berusaha mencoba menarik keluar kepala si bayi. Lisdi pun semakin mencoba mengedan dan berteriak, hingga akhirnya ia pun melahirkan bayinya dengan selamat. Darman kemudian mendatangi Lisdi untuk menagih janji yang telah mereka sepakati yaitu menikah ketika bayi Lisdi lahir. Lisdi pun setuju dan setelah itu mereka pun menikah dengan sah. Di tengah pernikahan Lisdi tantenya lagi-lagi menyinggung tentang suami Lisdi yang pertama. Mendengar hal itu kakek Lisdi pun menarik tantenya keluar dari rumah dan menegurnya namun tantenya tidak mendengar dan kembali masuk ke rumah. Ketika kakeknya kembali masuk salah seorang tamu undangan bertanya soal Darman dan ia pun memberitahu kalau Darman mempunyai istri bernama Ani. Lisdi pun pergi berlari karena kecewa mengetahui semua itu. Darman mencoba mengejar Lisdi dan menjelaskan semuanya. Lisdi yang mendengar semua itu pun luluh dan mereka pun berpelukan. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update movie review dari channel ini setiap hari. Dan jangan lupa tuliskan judul film yang bisa admin review kembali di bawah kolom komentar sehingga kalian bisa membangun interaksi bersama kami dan menjadi anggota kami jika kalian membeli Super THANKS yang ada di samping tombol tanda download.